Good Readers, perkenalkan, namaku Anggun Sanggita. Aku adalah seorang penulis yang telah menerbitkan 40 judul karya tulis di usia aku yang saat ini menginjak 24 tahun. Selain itu, aku juga merupakan pemilik sekaligus pimpinan redaksi di redaksi buku dan majalah bernama Sanggita Redaction. Semua materi yang aku sampaikan melalui audio text channel YouTube aku ini merupakan karya tulis aku sendiri yang sudah terbit, sehingga minim sekali akan hoaks karena sudah didasarkan oleh referensi yang matang dan lolos terbit. Bagi teman-teman good readers yang mau mengikuti karya tulis aku yang lain, bisa update di akun Instagram san_anggun. Langsung di follow ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku. Terima kasih. Terombang-ambingnya nasib rancangan Undang-Undang PKS dibaca rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Di negara kita menimbulkan dampak berupa melemahnya peran penting dari undang-undang itu sendiri, kendati pun saat ini sudah disahkan menjadi satu dari rangkaian undang-undang yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan kilas balik terlebih dahulu mengenai terjal dan curamnya perjalanan rancangan Undang-Undang PKS yang sudah mulai dimunculkan ke permukaan sejak tahun 2012 dan hingga tahun 2014 pun status dari rancangan undang-undang tersebut tetaplah hanya sebuah rancangan. Hingga memasuki tahun 2016 barulah rancangan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI berikut Presiden RI di kala itu Bapak Jokowi. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 rancangan Undang-Undang PKS tersebut mulai didiskusikan dengan berbagai pihak seperti Kementerian Agama, Budaya, dan lain-lain. Nah, khasnya di tahun 2019 rancangan Undang-Undang PKS justru mengalami banyak sekali penolakan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, pada tahun 2020 Komnas Perempuan kembali mengajukan rancangan Undang-Undang PKS hingga menjadi prioritas di Prolegnas 2021. Pada tahun tersebutlah 6 poin penting dari rancangan Undang-Undang PKS kembali didiskusikan, mulai dari pencegahan, 9 bentuk tindakan pidana, sanksi, hukum pidana, hak korban, serta pemantauan. Begitu juga dengan nama rancangan Undang-Undang PKS yang berubah menjadi rancangan Undang-Undang TPKS. Hanya saja di dalam susunan terbaru rancangan undang-undang sejumlah 85 pasal justru dihilangkan. Alhasil, seperti yang sudah diketahui oleh publik sekarang ini bahwa rancangan Undang-Undang TPKS sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada tanggal 18 Februari 2022 kemarin. Lantas apa yang sekarang ini menjadi permasalahan? Pasca disahkan sebagai satu dari rangkaian aturan resmi yang ada di Indonesia, nyatanya kedudukan Undang-Undang TPKS dibaca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini masih tidak kuat atau lemah. Hal tersebut dikarenakan terpecahnya sudut pandang dalam memahami diksi demi diksi yang tercantum dalam undang-undang itu sendiri. Dalam tulisan ini saya akan menyampaikan sudut pandang saya pribadi dalam menanggapi sikap yang diambil oleh para critical person yang ada di atas sana. Dalam sebuah diskusi panas yang melibatkan perwakilan Komnas Perempuan, begitu juga dengan perwakilan dari Partai PKS, saya menyimpulkan bahwa di negara Indonesia ini ada banyak sekali orang pintar, namun sayangnya tidak solutif. Sebenarnya hampir semua statement yang disampaikan oleh perwakilan Partai PKS berisi penolakan yang menjurus kepada penggunaan diksi yang dicanangkan oleh Komnas Perempuan, di mana pada rancangan undang-undang tersebut seperti di copy paste secara mentah-mentah dari aturan yang ada di negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, dan sebagainya. Mengingat seks bebas diperbolehkan di negara barat, untuk itu dibuatlah undang-undang kekerasan seksual yang bertujuan melindungi korban dari tindakan seks berupa paksaan. Dari sanalah muncul istilah pemikiran feminis untuk Komnas Perempuan lantaran mengcopy paste tanpa melakukan pilah-pilih kata terlebih dahulu. Sedangkan di Indonesia, seks bebas sudah jelas bertentangan dengan agama dan Pancasila. Lalu untuk apa dibuat undang-undang kekerasan seksual? Mau dipaksa ataupun sama-sama suka, tetap saja seks bebas di Indonesia sama sekali tidak dibenarkan. Itulah yang menjadi akar penolakan dari Partai PKS, sehingga muncul istilah pemikiran konservatif bagi mereka-mereka yang begitu keras menolak rancangan Undang-Undang PKS ini hanya dengan didasarkan oleh kerancuan diksi semata. Sebagai orang-orang yang barangkali merasa pintar dan kritis, ada banyak sekali para pemikir konservatif yang melakukan demo besar-besaran untuk menolak Undang-Undang TPKS ini. Dan lebih pintarnya lagi, demo tersebut dilakukan oleh kaum perempuan. Halo, jika dengan menolak Undang-Undang TPKS Anda sekalian justru merasa pintar dan kritis, percayalah bahwa yang lebih pintar dan kritis daripada Anda justru akan mentertawakan Anda semua. Hal ini sangat-sangat disayangkan. Jika benar-benar pintar dan
pandangan kritis, alangkah lebih baik para pemikir konservatif justru membantu merapikan dan memperbaiki diksi hingga menjadi rancangan undang-undang yang layak dan sesuai dengan nilai agama dan Pancasila. Bukan dengan membabi buta melakukan penolakan yang saya dan barangkali jutaan masyarakat pemikiran feminis beranggapan itu justru tindakan yang sangat dangkal. Betapa terbakarnya jiwa kaum perempuan yang ingin bersama-sama melindungi kaum perempuan, namun harus melihat kaum perempuan lainnya di luar sana malah mengangkat spanduk penolakan terhadap undang-undang tersebut. Ini benar-benar seperti kesesatan paradigma, wahai perempuan. Sebagai penutup, sekarang ini mengingat Undang-Undang TPKS memang sudah disahkan bersamaan dengan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Saya mengharapkan kerjasama dari semua pihak untuk memperkuat peran undang-undang itu sendiri. Jangan seperti kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan Universitas Riau. Pelaku divonis bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Ini jelas merupakan salah satu imbas dari lemahnya Undang-Undang TPKS yang sudah disahkan beberapa bulan lalu, sehingga para petinggi masih bisa menyepelekan peran dari undang-undang tersebut.